tahun baru nggak pakai open house. Ya seru-seru enggak lah, tapi ya gimana lagi ya. Mudah-mudahan ini cepetan selesai pandeminya. Awal tahun baca koran. Ada berita apa? Ini kenapa koran nggak bisa dibaca ya semua ini tulisannya? Apakah kita ganti bahasa ya? Enggak sih, kebalik. Inovasi untuk pandemi, vaksin lho yo kan vaksinnya wis teko iki. Dilungkas divaksin nak dewe. Cuman ya apa caranya supaya tuku ndek endi yo? Vaksinnya ini beli di mana ya? Ternyata sudah live. Selamat pagi sahabat Vita, ketemu lagi sama saya Nimas di Ruang Tamu Ding Dong. Kali ini edisi tahun baru 2021. Selamat tahun baru. Yeay. Tahun ini tidak ada open house ya. Di rumah-rumah juga tidak ada, tapi hanya di ruang tamu saya ini tetap bisa menerima tamu. Enggak, kalau nggak terima tamu saya nggak bayaran. Nah, tahun baru ini ya kita dapat kayak hadiah tahun baru gitu ya. Hadiah tahun barunya berupa vaksin. Katanya vaksinnya sudah datang. Nah, optimisme untuk mendapatkan vaksin ini sangat disambut bahagia oleh semua rakyat Indonesia. Tapi sebetulnya vaksin sendiri itu apa, dapatnya di mana? Hari ini kita akan ulas sampai tuntas ya mengenai vaksin dan optimisme 2021. Ngomong-ngomong optimisme 2021, siapa yang sudah bikin resolusi? Resolusinya apa? Apakah sama seperti tahun lalu? Dapat jodoh? Enggak ganti-ganti. Mbok ya resolusi itu yang bervariasi gitu loh dari tahun ke tahun ya. Silahkan tuliskan resolusi Anda ya di kolom komen ini, doa-doa Anda juga untuk tahun ini, dan untuk kru supaya lebih semangat lagi ya, minta doanya. Hari ini siapa yang akan hadir ya? Oh ada Pak D. Oh Pak D ya. Selamat melengkapi silsilah keluarga ruang tamu ya. Kemarin tahun lalu giveaway-nya untuk yang benar ya, untuk yang bisa menebak siapa bapak sama ibu saya ya. Hari ini kita akan kedatangan Pak D, ditunggu setelah yang satu ini tetap di ruang tamu. Ting tong. Anda masih di ruang tamu Ding Dong, dan akhirnya saya satu frame dengan Dr. Agung. Ini adalah kalau di silsilahnya ruang tamu, Dr. Agung adalah Pak D saya. Selamat datang. Oke, selamat Pak D, datang. Terima kasih. Senang sekali. Nih Mas, baru kali ini saya masuk di rumahmu ya. Iya, selamat datang di ruang tamu. Tiap hari cuma lewat di depan aja, nggak pernah diajak masuk soalnya. Soalnya belum giliran, nunggu fee-nya jangkep baru. Oh gitu ya. Bagaimana ya. ini tahun baru rapi sekali, mau kemana Pak De? Iya, mau ngantor. Oh, iya. Jadi tenaga-tenaga medis di masa-masa seperti ini sejenak memang yang nggak boleh liburan, nggak boleh apa ya, tetap harus standby. Seperti halnya akhir-akhir ini kan tiap kali menaik terus ya angka COVID ya. Kasusnya. Nah itu dia terus. Makanya ya nggak bisa liburan dengan tenang. Kalaupun bisa dapat 1-2 hari ya telepon itu 1-2 hari dipakai istirahat di rumah ya. Iya, nggak bisa betul. kemana-mana. Nah ini kan sudah datang vaksinnya dokter. Ya betul, beberapa hari yang lalu kita sudah mendengar ya vaksin sudah sekian. Total sekarang pemerintah punya deposit 3 juta vaksin. Betul. Yang sudah disiapkan. Nah, ini mau disuntikkan kapan ini? Mungkin nunggu Pak Jokowi dulu ya nantinya. Duluan Pak Jokowi dulu ya. Iya. Jadi kalau di berita-berita yang kita sudah dengar ya, memang prioritas pertama untuk vaksin ini memang bagi tenaga medis, bagi tenaga kesehatan. Oh, tenaga kesehatan. Jadi ya, dokter, kemudian perawat dan semua yang bekerja di tempat-tempat untuk merawat itu fasilitas kesehatan memang harus prioritas sesuai dengan rencananya dari pemerintah seperti itu.
Jadi nah itu jumlahnya berapa mungkin nanti detailnya bisa dilihat sendiri ya, apakah dari 3 juta itu semuanya. Tapi pemerintah katakan pada saat itu bahwa tidak hanya dari satu perusahaan ini saja. Oke. Pemerintah juga sudah mengambil komitmen untuk pengadaan vaksin dari beberapa produsen yang lain. Jadi diharapkan untuk memenuhi sekian, berapa sih sekarang penduduk Indonesia? 200 ya. 260 juta. 260 jutaan penduduk Indonesia ini bisa tercover, dan itu menurut pemerintah butuh waktu paling sedikit 1 tahun, bahkan bisa lebih untuk mengcover seluruh manusia Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini ya. Berarti ya kemungkinan baru selesai itu tahun baru berikutnya ya. Betul. Dan ini memang sesuai dengan perencanaan, kan memang prioritas tenaga medis ini yang perlu dilindungi. Karena nanti kalau nggak dilindungi terlebih dahulu, nanti kalau tenaga medisnya, tenaga kesehatannya makin lama makin terkena, kan siapa yang nanti akan merawat seperti itu. Cuma yang paling membahagiakan tadi sudah ada komitmen dari Pak Jokowi, sudah diumumkan juga bahwa ini nanti sifatnya akan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini nanti kita tunggu saja nanti secara teknis bagaimana nih untuk vaksin ini. Jadi tetap bersabar, dan kalaupun sudah dapat vaksin tetap harus ini jaga Oh iya protokol. Jelas betul, karena itu akan tercapai yang kita sebut sebagai herd immunity, imunitas untuk keseluruhan itu tercapai kalau sekian persen dari penduduk ini sudah tervaksin. Begitu. Jadi selama belum mencapai itu, maka 3M ya tetap harus berjalan. Bukan berarti kita terus disuntik terus jadi kebal seperti Superman atau seperti itu, enggak ya kan? Bayangannya begitu, orang di swab aja kayaknya sudah bebas gitu. Kalau sudah negatif, sudah bebas kemana-mana gitu ya. Enggak, jadi tetap vaksin adalah salah satu upaya dari sisi yang lain, sementara 3M tetap harus berjalan. Tetap harus dijalankan ya. Jadi sahabat kita jangan lengah ya, sementara menunggu vaksin datang kita tetap harus pakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak, jangan berkerumun dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin, sebetulnya isi vaksin sendiri itu apa? Vaksin, oke. Kadang pasti nih Mas juga biasanya juga sering bingung nih. Vaksinasi apa imunisasi? Nah, ini yang benar yang mana nih? Iya. Vaksin atau imunisasi? Nah, jadi vaksin, kalau kita bicara secara definisi, vaksin itu adalah, mungkin nanti bagi sahabat Vita juga penting juga ya. Vaksin itu adalah komponen asing dari luar tubuh manusia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk merangsang sebuah fungsi kekebalan. Dalam hal ini membentuk antibodi terhadap suatu penyakit yang spesifik. Itu vaksin. Jadi vaksin itulah bendanya. Proses memasukkan vaksin itu namanya vaksinasi. Ya, jadi mau kemana vaksinasi? Berarti ada vaksin yang akan disuntikkan ke dalam tubuh kita agar merangsang antibodi. Kekebalan itu tadi. Kekebalan. Nah, kalau imunisasi itu sebenarnya adalah suatu proses untuk meningkatkan imunitas. Jadi sebutannya imunisasi. Nah, imunisasi itu tidak harus dengan vaksin. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda. Betul. Vaksin fungsinya untuk meningkatkan imunitas. Tapi ketika proses imunisasi dilakukan pada manusia, tidak harus menggunakan vaksin. Karena proses imunisasi itu sendiri dibagi jadi 2. Aktif dan pasif. Kalau aktif itu ada sebuah benda yang dimasukkan ke dalam tubuh kita dan kemudian merangsang antibodi. Salah satunya dengan vaksin. Nah, kalau imunisasi yang bersifat pasif itu ada antibodi yang memang langsung dimasukkan. Seperti itu. Jadi antibodinya udah jadi dimasukkan ke dalam tubuh kita. Namanya imunoglobulin yang dimasukin. Nah, kalau vaksin itu adalah benda yang di dalam kemudian bereaksi. Maka disebut aktif. Kalau pasif udah jadi. Sudah jadi dimasukkan. Betul. Nah, vaksin sendiri itu benda asing ya? Benda asing. Makanya kenapa ketika masuk ke badan menimbulkan reaksi. Iya, bereaksi, entah panas, entah pokoknya nyeri lah. Nyeri, demam. Ya, karena secara umum vaksin itu ada 2 besar ya. Berasal dari benda itu bisa virus, bisa bakteri atau yang lainnya yang masih hidup. Yang kedua yang sudah mati.
Oh, gitu. Ya, itu yang jenis apa Jenis namanya? Jenis vaksinnya itu vaksinnya adalah ya. vaksin hidup dan vaksin yang mati. Oke. Nah, vaksin hidup ini Mm-mm, itu macam-macam mm-mm, ya, yang mm-mm. untuk bisa merangsang antibodi itu. Nah, salah satu reaksinya adalah biasanya kayak panas. Nah, Iya. dia bisa menimbulkan sesuatu rangsangan tetapi tidak bersifat membahayakan. Oke. Kalau yang virus asli masih hidup Heeh, itu kan heeh. masuk ke kita panas terus kita sakit. Sakit, Nah, iya. kalau ini fungsinya hanya untuk merangsang saja. Oke. Jadi gejala-gejala yang ringan. Tetapi seiring dengan berkembangnya teknologi, para peneliti sudah semakin pinter. Dia Hmm, bisa meneliti, oh yang menyebabkan panas ini ternyata tidak semua komponen dari virus, tapi mm-mm. bagian tertentu saja. Nah, ini yang dihilangin. Nah, kemudian sekarang muncullah salah satunya vaksin yang tidak menyebabkan panas ya, kita lihat Heeh, ya. iya, iya. Kadangkala kalau mungkin mengantarkan adik, ponakan ke dokter untuk vaksin, biasanya ditawarin pakai yang panas atau enggak Iya, panas gitu heeh, kan. ditanya, ini mau diresepin obat panas apa enggak Nah, gitu. ya, jadi vaksinnya ya pilih yang vaksin nanti, oh ada efek samping panasnya. Heeh. Biasanya lebih murah. Oh, Kalau yang tidak mengakibatkan panas lebih mahal, karena memang ada heeh. suatu proses tertentu yang dilakukan sehingga komponen penyebab panasnya Hilangkan. dihilangin. Oke. Ya, seperti itu. Oh, begitu ya. Nah, cara yang Mm-mm. harus menerima vaksinasi tadi kan ada beberapa penyakit yang bisa diatasi dengan pemberian vaksin maupun imunisasi ini ya. Ya, Nah, kalau yang saya tahu nih imunisasi itu untuk anak kecil, ya, ya betul. kan? Nah, kalau vaksin untuk yang udah dewasa, betul apa enggak seperti itu? Ya, sebenarnya semua proses itu yang saya katakan adalah proses vaksinasi semua sih. Oh, semua Vaksinasi itu ya? ya untuk dewasa, untuk anak, Oh, ada semua ada. ya? Jadi nggak dipisahkan begitu ya? Ada, Oh, oke, berarti mm-mm. saya salah. Ya. Yang benar. Berarti saya salah paham. Jadi proses imunisasi atau peningkatan imunitas tubuh terhadap suatu penyakit tertentu itu bisa diberikan kepada anak semua umur. Oh, semua umur. Jadi kalau di Indonesia, Mm-mm. kalau anak ya masih kategori umur anak-anak itu kita mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kesehatan dokter anak. Ya, Oke. kemudian yang mereka juga baru memperbarui jadwalnya ini paling Mm-mm. Grace tadi Desember 2020 dikeluarin. Oh, barusan Mbak Ira ya? Masih Barusan, anget ini berarti. betul. Sementara untuk yang dewasa itu kita mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh PAPDI, Persatuan Dokter Penyakit Dalam Oke. Indonesia. Nah, Nah, itu. Jadi hal-hal itu yang nanti sebenarnya perlu diketahui oleh sahabat Vita semuanya, masyarakat semuanya. Itu gampang sekali, tinggal di googling aja pasti keluar hmm. kira-kira dalam umur sekian ini kita membutuhkan imunisasi, vaksinasi apa gitu ya. Oke. Karena memang Setiap seperti Dimas juga tadi berpersepsi bahwa vaksin itu hanya untuk anak-anak. Wah, wis gede kok divaksin. iya, terus gede ada vaksin. Imunisasi itu biasanya kan imunisasi di posyandu. Iya, iya, heeh. Ditimbang, Ya. terus dapat kacang hijau. Oh. Nah, ternyata vaksinasi, imunisasi itu skala umur, tergantung Segala nanti umur ya. kita yang mau Butuhnya diambil butuhnya untuk yang apa nih. mana? Tuh. Kalau untuk anak kecil? Kalau untuk anak kecil yang standar biasanya Mm-mm. kita sebut ada 5 vaksinasi atau imunisasi yang standar ya. Ya. BCG, ada hepatitis B, ada Mm-mm. campak, ada polio, Oh, ada iya, iya. DPT biasanya itu. Plus yang lain-lain sesuai daftar. Jadi kayak influenza, tifus, hepatitis A itu bisa Mm-mm. ditambahkan. Ada sekian banyak rentetan vaksin. Semakin lengkap semakin baik, tapi minimal 5 5 dasar itu ya. ini tidak terlupakan karena itu yang memang vaksinasi yang sangat dibutuhkan, yang kalau tidak dilakukan potensi untuk Mm-mm. membahayakan diri sendiri, Mm-mm. anak itu sendiri, dan membahayakan Orang komunitas. sekitarnya ya. Betul. Jadi 5 itu yang wajib ya. Kalau Ya, mendapatkan 5 ini pasti di rumah sakit atau di bisa di rumah puskesmas gitu sakit, ya. di puskesmas sesuai dengan program. Kemudian ketika kontrol ke dokter anak, biasanya Oh juga ya, pasti nanti karena setahu saya sekarang di Indonesia sudah menjadi standar ya, terutama Mm-mm. di rumah sakit. Ketika anak lahir pasti nanti akan disodori Langsung ya. buku yang isinya salah satunya Oh, adalah kelengkapan dari imunisasi. imunisasi. Iya, Nah, iya. itu yang tidak boleh Dilewatkan. dilewatkan. Oke. Nah, Betul.
sementara 5 yang wajib 5, kemudian nanti masih ada lagi kan hepatitis, Betul. tipes. Nah, itu mendapatkannya di mana? Mendapatkannya bisa datang ke, kalau mau ke RKZ ya langsung datang ke tempat khusus si RKZ Oh, yang jadi ini ada tempat khusus ada ya, tempat Kaset? khusus yang kita Heeh. sebut sebagai pondok sehat, Heeh. di mana itu adalah tempat yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yang sehat, Oh, jadi dewasa yang sehat, yang bu sedang tidak datang sakit datangnya gitu. bukan karena untuk berobat ya, Bukan, karena khusus ini. khusus untuk Oke. dia semakin menjadi sehat dengan Oke. cara vaksinasi Vaksinasi itu tadi. tertentu gitu. Dewasa maupun Dewasa maupun maupun anak-anak. anak-anak. Nah, sementara ini pelayanan di pondok sehat itu Mm-mm. selama pandemi maksudnya ya. Apakah masih beroperasi? Oh, tetap beroperasi. Oh, Selama tetap ya. pandemi pun kita tidak pernah tutup ya, kecuali Iya. hari Minggu. Jadi tetap ada, tetap kita Oh, tetap buka. ya. Tentu saja pasti dengan secara ketat menerapkan protokol-protokol kesehatan Oke. yang sudah dilakukan, misalkan pengaturan Mm-mm. jam Oh, berkunjung. Jadi harus iya, iya, reservasi iya. dulu. Oh, oleh karena itu reservasi karena jamnya Betul, diatur biar ya. tidak Bareng bergerombol, tidak nih. Iya. kemudian juga karena ini terkait dengan vaksin, di mana kadangkala jenis-jenis vaksin tertentu memang harus butuh proses untuk pemesanan, kemudian juga harus diperhatikan cara penyimpanan, sehingga dengan reservasi bisa menyiapkan diri. Oh, akan datang besok mbahnya Nimas gitu misalkan ya, mau vaksin ini, oh vaksinnya ada. Misalkan vaksinnya masih belum ready, butuh waktu untuk order, Ya, maka nanti akan diinfokan lebih lanjut. Oh, jadi Gitu. pasti aman ya karena vaksinnya nggak mungkin kadaluarsa itu Ya, karena di sini kita selain kita tugasnya menyuntikkan vaksin secara aman, vaksin itu ya titik paling sensitifnya adalah proses penyimpanan. Nah, ini. Karena hampir sebagian besar vaksin itu mesti harus disimpan di suhu yang ditentukan. Biasanya di suhu yang rendah ya. suhu rendah. Jadi tidak bisa digeletakno kayak obat biasa seperti ini di suhu ruang gitu kan. Iya, iya. Nah, itu yang titik beratnya vaksin di situ. Jadi kita harus memperhatikan betul. Seperti di Pondok Sehat ini. Salah satu bukti pengendalian mutunya adalah harus dicatat setiap hari suhu kulkasnya. Bukannya udah pasti itu suhu kulkasnya. Suhu kulkas harus dicatat. Bisa jadi terjadi error di suatu saat kan, misalkan. Makanya betul, setiap pagi harus dicek, oh suhunya masih oke. Mau pulang juga dicek lagi. Sore hari dicek betul. lagi. Sehingga nanti ada yang disebut, oh ini berarti proses penyimpanan kita sudah masih dalam range suhu yang aman seperti itu. Oh, ini sudah cocok banget ya. Satu, dipisahkan dari pasien yang sakit. Betul. Ya. Kemudian kedua, dipastikan tidak berbarengan dengan pasien yang sama-sama mau vaksin ya. Kemudian yang ketiga, vaksinnya dijamin dalam keadaan yang baik dan layak dipakai ya. Layak dipakai. Nah, berarti tunggu apa lagi kalau mau vaksin? Bisa hubungi Pondok Sehat. Tapi caranya bagaimana ini Pondok Sehat? Bisa dihubungi pakai apa? WhatsApp bisa? WhatsApp bisa. Seperti layanan-layanan RKZ yang lain yang mungkin sahabat Vita sudah pernah lihat ya. Kita beberapa nomor-nomor yang cantik, maka Pondok Sehat pun juga bisa diakses melalui nomor WA. Sudah pernah Pak D kasih tahu kan nomornya? Masa lupa? Bentar. yang bisa dilihat tidak perlu diingat-ingat Pak D. Iya, coba dibuka itu. Jadi nomornya Pondok Sehat ini ya. 081 berapa ini tadi? 9798 9900. Sekali lagi ya. 081979998. Hah? 97989900. Nah, makanya sering-sering order ke Pondok Sehat biar apal gitu loh. Iya, 0819797989900. Ini gampang sekali sebetulnya. Gampang sekali. Om saja, Pak D saja juga apal karena urutan 97989900 gitu. Oke, nah selain vaksin, apakah Pondok Sehat ini hanya punya produk vaksin saja? Ya,
Pondok Sehat karena seperti tadi saya sampaikan bahwa untuk ngopeni, untuk ya, melayani pasien-pasien yang pasien yang sehat, sehat. maka salah satu selain layanan vaksin adalah layanan medical check up. Medical check up. Apa itu medical check up? Pasti itu? pertanyaanmu seperti itu kan? Iya, itu. Ya. Standar ya pertanyaan saya. Jadi medical check up ini adalah salah satu upaya untuk pasien atau untuk kita semua mengetahui status kesehatan kita. Apa Jadi ibarat anak sekolah itu rapotnya itu seperti apa sekarang ini? Rapot kesehatan sehingga nanti akan dilakukan checking kadar-kadar parameter, kita sebut parameter tertentu. Kalau sekolah kan nilai PPKN berapa, IPA berapa, IPS berapa. Nah ini kita secara kesehatan bisa dilihat tensinya berapa, kemudian kadar gula darah yang penting, kemudian kolesterol betul, asam urat, kemudian yang lain-lain. Nah, itu untuk memantau status kesehatan kita ini biasanya seperti apa sih sekarang. Nah, kalau ada masalah, baru kemudian kita bisa menentukan langkah tindak lanjut berikutnya diapain. Betul, sehingga tujuannya agar tidak tiba-tiba kemudian sudah langsung parah gitu loh. Nah, terus ini ya kayak misalkan tadi katanya kan rapot ya. Terus cara memeriksakannya gimana? Kalau rapot kan ada ujiannya tuh. Nah, kalau ini parameter-parameter tadi? Parameternya ada macam-macam. Kalau gula darah, kolesterol itu nanti diambil dari contoh darahnya. Darahnya diambil, kemudian nanti diperiksa. Ada juga yang kalau tensi diukur di sini. Oh ya, tensimeter itu ya. Gitu, seperti itu. Terus juga nanti ada pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter. Nah, terus tensi, gula darah, kolesterol, asam urat. Ya. Udah, ini aja. Ada macam-macam lagi, tergantung nanti ngambil paketnya yang apa. Oh, ini paketan ya kayak internet itu ya. Ya, betul. Yang 3 hari, semakin banyak yang diperiksakan tentu saja semakin baik ya, karena kita bisa melihat secara keseluruhan. Tetapi untuk paket yang minimal untuk penyakit-penyakit tertentu yang memang secara umum menjadi perhatian dari masyarakat, misalkan diabetes itu kan sudah umum, hipertensi itu kan sudah umum, paling tidak itu bisa diketahui. Semakin lengkap tentu saja semakin baik. Nah, kalau paket minimalnya termasuk selain tadi kolesterol, gula darah, asam urat, apalagi? Ada lagi untuk memeriksa jantung. Memeriksa jantung itu dengan cara memeriksa arus listrik dari jantung, kita sebut sebagai elektrokardiogram. Yang di dadanya diincep kabel-kabel. Itu terus keluar ini kayak terus kalau itu. Alatnya dinyalakan terus orangnya enggak. Bukan. Itu kursi listrik. Itulah kursi listrik gitu ya. Nah, itu nanti ini kemudian nanti akan keluar grafik cek. Nah, seperti yang biasa dilihat di sinetron itu. Nah, kan penggemar sinetron kamu ya. Nah, itu untuk mengetahui jantung kita dalam kondisi yang baik enggak, apakah ada penyumbatan di titik-titik tertentu dan lain sebagainya. Juga untuk mengukur fungsi enzim dari liver atau hati, itu juga ada namanya pemeriksaan SGOT, SGPT. Ya, untuk melihat fungsi hatinya itu baik enggak dalam proses mencerna makanan, proses mengeluarkan enzim-enzim tertentu bagi kehidupan kita. Seperti itu. Fungsi hati ya. Berarti pohon pisang nggak bisa ya, karena dia cuma punya jantung nggak punya hati ya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya nih ya, aku nggak mau cek kalau paket lengkap paket minimal tadi kan ada jantung, aku nggak mau cek jantungnya, aku cuma mau cek gula darah misalnya. Bisa, nggak masalah. Jadi ada sekian banyak pilihan dan nanti akan dibantu oleh dokter-dokter kita yang ada di Pondok Sehat untuk membantu memilihkan. Karena nanti pasti akan ada yang disebut apakah orang tuanya pernah menderita penyakit tertentu enggak? Oh, berarti kalau misalkan ibunya menderita diabetes, berarti kira-kira bapak wajib ada pemeriksaan untuk tes diabetes misalkan. Oh, ternyata orang tuanya meninggalnya dulu karena penyakit jantung, minimal jantungnya dicek dulu seperti itu. Jadi nggak kaku ya, maksudnya ada berbagai pilihan sesuai dengan nanti bisa konsultasi dengan
dokter kita. Dokter. Kira-kira akan dibantu diarahkan mana yang perlu. Perlunya mana? Jadi nggak perlu surat pengantar ya? Ya, langsung aja kalau di Pondok Sehat bisa langsung datang. Langsung. Fungsinya apa? Saya mau check up, Dok. Tapi nggak tahu check up apa ya. Oke, bisa ditanyain. iya, Nanti iya. akan dibantu diarahkan periksa ini seperti itu. Oke. Nah, nanti hasilnya? Hasilnya nanti bisa diketahui segera ketika pemeriksaan itu sudah selesai. Biasanya akan membutuhkan waktu kira-kira 1 sampai 2 hari. Oke. Karena nanti akan dibantu oleh dokter kita untuk membuat kesimpulan. Nah, seperti rapot juga kan ada kesimpulan nih. Iya, iya. Naik tidak kelas apa naik. enggak? Iya, iya. Atau kepribadiannya bermasalah misalkan. Biasanya kalau catatan rapotku dulu banyak omong Nah, gitu. Jadi selalu itu tiap tahun. Ngantukan misalkan. Nah, ini nanti sama juga nanti akan dibantu oleh kelebihannya di Pondok Sehat seperti itu. Jadi Iya, kita iya. kadang kalau kita periksa di laboratorium saja terima hasil jebret. Bingung. Ini angka-angka maksudnya apa nih seperti itu kan. Nah, Iya. kalau di tempat kita itu sudah plus dengan resume yang nanti akan dibuatkan oleh dokter kita. Oke. Ini bermasalahnya di sini, kemudian sarannya apa, rekomendasinya apa, apakah sementara dengan kenaikan misalkan sedikit, rekomendasinya berarti boleh merubah gaya hidup, hindari makanan-makanan tertentu. Iya, Nah, kalau sudah agak tinggi, berarti harus konsul ke dokter spesialis nih misalkan, atau perlu minum obat dan lain sebagainya. Oke. Jadi akan dibantu diresumekan, dibuat kesimpulan. Disimpulkan. Jadi benar-benar kayak rapot nanti ya. Tapi kalau rapot kan ada ini ada apa? Bu guru sama mama kan ngobrol juga di kita. Boleh konsultasi datang. gitu? Konsultasi boleh. Nanti ketika ada hasilnya datang akan dihubungi oleh tim Pondok Sehat nih. Bapak hasilnya datang bisa diambil. Oke. Kalau sibuk, ngambil aja enggak apa-apa. Tapi kalau butuh konsultasi ya bisa kita jadwalkan untuk konsultasi berikutnya. Bahkan kalau memang ada hal tertentu yang perlu diperiksakan lanjutan, maka dokter juga akan langsung membuatkan surat pengantar. Misalkan perlu konsul lebih lanjut ke spesialis jantung, perlu konsultasi lanjut ke spesialis penyakit dalam, kita akan arahkan langsung ya. Jadi betul. sudah ada rutenya sendiri. Sudah ada rutenya. Jadi nggak bingung nerima hasil. Aduh, mau kemana ini gitu kan. Ada dari bungkus kacang. Ya kan, bayar mahal-mahal medical check up cuma jadi bungkus kacang. Betul, penting medical check up ke Pondok Sehat ini ya, karena itu tadi sudah bisa janjian ya, bisa pilih paket. Hasilnya sudah disimpulkan, boleh konsultasi. Ya, perlu ngobrol dengan dokter kita. Jadi kalau sudah konsultasi terus bisa diarahkan tindak lanjut berikutnya ngapain. Langkah tindak lanjut itu yang penting sebenarnya kan, karena tujuannya kita kan mengetahui status awal dan kemudian kalau ada hal tertentu bisa dilanjutkan seperti itu. Tindakan berikutnya ya. Ya. Kalau gitu perbedaannya sama rawat jalan apa dong? Kalau rawat jalan kan orang-orang yang sakit memang. Iya, benar-benar ya. Nah, datangnya dalam kondisi yang sakit. Kalau ke Pondok Sehat, orang-orang yang memang pengen, saya ini sadar bahwa dari keluarga, dari ini kok orang tua saya habis sakit, meninggal karena diabetes. Saya tak coba cek sih, jangan-jangan. Nah, jadi niat ada di dalam dia sendiri memang untuk ini. Apalagi kalau dia awal tahun ini sebenarnya awal tahun. Pas loh. Untuk mengetahui, di awal tahun check up, kira-kira nanti resolusinya bagaimana setelah itu. Benar. Nah, ini resolusi ini ya. Kalau hasil rapotnya nggak seberapa bagus misalkan, ya benahi dulu lah, ojo kesusu golek jodoh misalkan seperti itu. Ya, jadi ini ya cocok buat resolusi 2021 untuk tambah sehat. Makanya langsung ke Pondok Sehat yo, katik suwe, katik rewel ya. Tadi nomornya 081989899900. Misalkan belum punya bayangan mau cek apa, nggak masalah karena pasti akan dibantu dan diarahkan sesuai dengan kebutuhan ya, jangan khawatir gitu ya. Dan vaksin juga ya tadi jangan vaksin lupa. Juga yang harus melengkapi vaksinnya untuk anak-anak ada 5 vaksin wajib, itu juga bisa dilakukan di Pondok Sehat dengan reservasi. Jadi untuk melindungi anak-anak juga reservasi, kemudian menentukan hari, menentukan apa lagi? Menentukan dia mau vaksin apa.
Oh ya, nentukan vaksinnya apa. Terus bawa apa? Kalau mau Bawa uang lah. nggak bisa ditransfer, bisa kan? Bisa, bisa Bisa transfer. transfer. Nah, bagi orang-orang atau sahabat Vita yang sudah biasa vaksin, biasanya pada saat kedatangan pertama akan kita berikan jadwal vaksin yang nanti bisa diisi Oh, namanya buku vaksinasi. oh jadi dapat. Di situ juga sesuai nanti ada panduannya. jenis-jenis vaksin beserta jadwalnya. Sehingga Mm-mm. nanti bisa juga kira-kira oh ini saya waktunya untuk karena vaksin biasanya kebanyakan tidak cukup satu kali ya, karena Oh harus gitu ya, disuntikan beberapa beberapa kali. kali. Ada yang 3 kali, ada Nah yang itu 4 kadang kali, lupa. Nah, keunggulannya di Pondok Sehat, Oh ya. kita sudah dibantu dengan sistem untuk Mm-mm. membantu reminding, mengingatkan. Oh mengingatkan kembali Mengingatkan ya. kembali. Jadi bagi yang Oke. pasien-pasien kita sudah pernah vaksin di sini, kemudian nanti perlu vaksin misalkan 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi, nanti sistem komputerisasi kita akan bantu untuk mengingatkan. Nanti akan di WA oleh admin dari Pondok Nah kan Sehat. kurang enak apa ya, semuanya sudah cemepak ya. Ya, Nggak budal rugi. ya. Ya wis, Pak deh aku sekarang vaksin. Vaksin apa? Rabies. Kan biasanya suka main-main dengan hewan-hewan yang Iya. bercakar kan? Ya memang. Ya memang. Makanya kelakuannya mirip gitu ya. Nanti bisa dibantu, jangan khawatir. Kalau sekarang bingung mau vaksin apa, saya mau vaksin tapi vaksin apa? Nggak apa-apa. Datang aja atau WA saja. Kan nomor Janjian. Pondok Sehat tadi, ada dokternya yang mengelola di sana. Dokter, saya ini umur sekian. Kira-kira saya vaksin apa nih yang cocok? Nanti akan dilihat. Kalau misalkan akan ditanya juga, sebelumnya sudah pernah vaksin apa? Kalau lupa. Ya nggak apa-apa, kita mulai dari nol. Oh gitu, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi Oh. misalkan lupa status yang sebelumnya, nanti kan kita dibantu ditata ulang lagi vaksin-vaksin yang perlu. Misalkan yang paling perlu sekarang hepatitis B, nanti akan dimulai lagi hepatitis B. Nanti bisa schedule sesuai dengan kondisi sekarang. Oh ini vaksinnya yang sekarang lagi musim-musim flu nih, maka vaksin influenza mungkin nanti bisa disarankan. Terus nanti ditanya lagi, pernah sakit cacar air nggak? Cangkrangan nggak? Cacar air yang mendung-mendung. Kalau nggak pernah, belum pernah, berarti kan belum punya kekebalan nih. Nah itu ada vaksin untuk cacar air. Apalagi buat cewek-cewek nih yang biasanya kalau cangkrangan atau cacar air ini mengganggu penampilan estetika. Nah, jangan sampai itu terjadi, makanya vaksin dulu. Nah, itu dah. Kurang lengkap apa ya, kita bisa mengakses dengan mudah, kita bisa bikin janji, terus kita bisa menentukan mau vaksin apa, plus ada konsultasinya. Jadi jangan ragu lagi untuk memanfaatkan layanan Pondok Sehat ini. Sekali lagi nomornya 08197989900. 08197989900. Nomor sakti ya, tolong disimpan. Kalau ada kerabat atau saudara yang memang membutuhkan, bisa dibagikan. Gitu ya Pak De? Yes. Oke. Sudah nih? Sudah. Ya kalau begitu saya tak lanjut. Terima Masalahnya kasih. saya sejak tadi juga mau minum tapi nggak dipersilakan ini. Oh iya. Ini tadi sudah dingin. Silakan kalau mau diunjuk dulu. Oke. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Saya selalu ya. Tetap semangat, ikuti anjuran pemerintah, termasuk nanti kalau sudah waktunya vaksin COVID, jangan takut. Karena nanti kan pasti segala sesuatunya sudah diperhitungkan pemerintah, keamanannya, bahkan kehalalannya juga, dan hal yang lain-lain juga pasti akan dihitung. Sudah diperhitungkan. Ya, selalu ikuti berita dari sumber-sumber yang resmi, jangan termakan hoax ya. Ya. Nih seperti ini tadi ya. Apalagi kalau vaksin-vaksin ini banyak berita yang nggak benar. Nah, itu. Kita ikuti saja nanti bagaimana arahan dari pemerintah pada saatnya nanti. Tapi yang pertama Pak D dulu, kan Pak D petugas kesehatan nih. Iya deh Pak D dulu. Terakhir aja. Iya, kan aku juga nggak kemana-mana. Sekolah betul. Juga masih dari rumah, ya kerja juga masih. Ya aku kuliah kakak. Jadi jangan sekali-sekali melupakan protokol kesehatan ya, meskipun sudah ada rencana vaksin, itu tetap harus kita jalankan untuk keamanan diri kita sendiri. Baik, terima kasih sahabat Vita yang sudah bergabung
melalui live chat maupun komen, subscribe, like, dan share episode ini jika memang menurut sahabat Vita bermanfaat. Semoga sehat selalu, Pada juga semoga sehat selalu, selamat berdinas, selamat bertugas. Sampai ketemu di episode Ruang Tamu berikutnya di Ruang Tamu.